Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di pertemuan yang keempat, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan lanjutkan eh, dari pertemuan yang sebelumnya yang membahas tentang urutan perjanjian internasional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal penting apa saja dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Nah, ketika berbicara unsur-unsur penting dalam persyaratan, ya, ini kemarin yang pertama itu ada harus dinyatakan secara formal atau resmi, dan yang kedua bermaksud untuk membatasi atau meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Nah, ini kemarin kan kita sudah sampai di slide ini ya, sampai di materi yang ini. Nah, kita sekarang menuju ke berikutnya. Nah, ada beberapa teori yang berkembang dalam perjanjian internasional ya. Teori-teori yang berkembang dalam perjanjian internasional. Apa saja teori-teori yang berkembang dalam perjanjian internasional? Yang pertama ada teori kebulatan suara atau unanimity principle, di mana teori ini mengungkapkan bahwa persyaratan itu sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian tersebut, atau kebulatan suara, atau dia mengajukan sebuah persyaratan dan itu disepakati oleh semua peserta, maka itu disebut dengan teori kebulatan suara atau unanimity principle. Nah, yang kedua ada teori Pan-Amerika. Teori Pan-Amerika ini adalah setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara yang ada di Amerika. Jadi negara yang mengajukan persyaratan itu ya, itu apakah disepakati oleh negara bagian yang lain, itu adalah menjadi sebuah persyaratan mutlak. Kemudian slide berikutnya ada berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional. Kapan perjanjian internasional itu berlaku dan kapan perjanjian internasional itu berakhir? Kita akan bahas berlakunya perjanjian internasional terlebih dahulu. Perjanjian internasional berlaku ya pada saat peristiwa ya pada saat peristiwa perjanjian tersebut dilaksanakan. Jadi perjanjian internasional itu berlaku pada saat peristiwa perjanjian tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut persetujuan dari negara-negara yang berunding. Ya. Mulai berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut negara-negara yang berunding. Nah, yang ketiga, jika tidak ada ketentuan atau persetujuan perjanjian mulai berlaku, ya, maka yang boleh menyatakan ya, yang boleh menyatakan bahwa perjanjian tersebut terlaksana atau tidak ya adalah semua negara perunding. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian internasional, ya, jika persetujuan tadi, kita back dulu sebentar. Nah, jika tidak ada ketentuan, saya lanjutkan, jika tidak ada ketentuan atau persetujuan perjanjian mulai berlaku, segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua perunding, itu berarti itulah mulai berlakunya perjanjian internasional. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara-negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan,
kemudian pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsinya, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu berlaku sejak saat disetujui teks perjanjian tersebut. Karena kalau kita perhatikan di Indonesia banyak sekali perjanjian ya, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian-perjanjian ini yang perlu disepakati oleh negara yang bersangkutan. Misalnya pada saat itu Indonesia dengan Belanda. Maka perjanjian itu sifatnya mengikat ya, mengikat dan tidak boleh ada yang melanggar. Kalaupun ada yang melanggar berarti kita boleh melakukan sebuah tindakan hukum. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang ke berakhirnya perjanjian. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja, beliau mengatakan bahwa kapan perjanjian itu berakhir. Yang pertama, telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional. Nah, kalau melakukan perjanjian itu pasti ada kesepakatan antara negara A dengan negara B, atau negara A, negara B, negara C. Nah, negara-negara itu memiliki kesepakatan ya, atau tujuan. Nah, ketika tujuan itu sudah tercapai berarti perjanjian internasional tersebut selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, masa berlaku perjanjian itu sudah habis. Berarti ketika tenggat waktu dalam perjanjian tertulis berlaku tanggal sekian sampai sekian. Ternyata tanggalnya sudah lewat, berarti perjanjian internasional tersebut sudah selesai. Yang ketiga, salah satu pihak peserta perjanjian itu menghilang atau objeknya punah. Pak, bisa objek punah? Bisa. Mungkin ketika dia melakukan fusi atau penyatuan atau berpisah seperti Timur Timur yang memisahkan diri. Maka perjanjian-perjanjian yang dulu pernah dilaksanakan antara Indonesia, dalam tanda kutip Indonesia, ada Timur Timur di situ. Maka Timur Timur sudah keluar dan berdiri sebagai negara sendiri, maka yang ada keterkaitan antara Indonesia dengan Timur Timur berarti selesai karena Timur Timur sudah keluar dari wilayah Indonesia. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian. Saya kira jelas ya. Adanya perjanjian baru antar peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Saya kira ini juga sudah jelas. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah terpenuhi atau sudah dipenuhi. Di syarat-syarat mengakhiri perjanjian itu sudah ada, sudah cukup, maka selesai. Atau perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain. Kecuali kalau tidak diterima berarti perjanjian itu belum selesai. Kita menuju ke slide berikutnya. Kali ini ada pelaksanaan perjanjian internasional. Pelaksanaan perjanjian internasional itu ada satu, ketaatan terhadap perjanjian, dan yang kedua adanya penerapan perjanjian. Taat terhadap perjanjian itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan teman-teman semua. Yang pertama adalah perjanjian itu harus dipatuhi atau Pacta Sunt Servanda. Yang kedua adalah kesadaran hukum nasional. Jadi taat perjanjian itu harus patuh dan sadar hukum. Nah, penerapannya perjanjian itu ada tiga hal yang penting. Ada daya berlaku surut atau retroactivity, ada wilayah penerapan atau territorial scope, ada perjanjian penyusul atau successivi treaty. Daya berlaku surut itu misalnya perjanjian itu sudah mengalami penurunan, maka penerapan perjanjian itu bisa dikaji ulang. Wilayah penerapan itu menyakup misalnya antara Indonesia dengan Malaysia ada perjanjian batas wilayah. Nah, wilayah yang berlaku itu adalah yang disebut wilayah territorial scope atau wilayah penerapan. Kemudian ada perjanjian penyusul. Nah, ini biasanya adalah keterangan-keterangan yang menambahkan tentang isi dari perjanjian internasional tersebut. Tentang apa dan lain sebagainya. Kita menuju ke slide berikutnya.
Penafsiran ketentuan perjanjian dalam praktek, ya, dalam praktik ada tiga, dalam praktik maksudnya dalam praktik perjanjian internasional ada tiga metode atau tiga aliran. Yang pertama adalah eh, berpegang pada penyusunan perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan atau persiapan. Maksudnya apa, Pak? Berarti dia itu berpegang teguh pada urutan dari perjanjian-perjanjian yang akan dilaksanakan tersebut. Kemudian yang kedua, metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian. Naskah dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosakatanya. Jadi perjanjian itu adalah kemampuan berbahasa diplomatik yang sangat mumpuni, ya. Kalian perlu lihat keahlian berbahasa diplomatik yang sangat mumpuni yang harus dimiliki oleh para diplomat-diplomat kita. Karena di situ ada naskah-naskah perjanjian yang di dalamnya itu memuat kosakata, memuat bahasa-bahasa yang harus sangat detail. Dan yang ketiga, berpegang pada objek dan tujuan perjanjian. Objeknya apa? Tujuan perjanjiannya apa? Nah, ini adalah penafsiran ketentuan perjanjian. Berpegang pada keharusan penyusunan atau naskah atau objek. Nah, tiga ini. Kita lanjutkan. Kedudukan negara bukan peserta. Biasanya dalam perjanjian itu ada negara bukan peserta, tetapi dia ada di dalam penandatanganan perjanjian tersebut. Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi, akan tetapi bila perjanjian itu bersifat multilateral atau PBB atau objeknya besar, misalnya terusan Suez, Panama, Selat Malaka, di Indonesia kan juga dilalui Selat Malaka, mereka juga terikat. Jadi yang terikat itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, ada Thailand juga di situ. Nah, itu adalah negara-negara yang terlibat, ya. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, maka Indonesia menyatakan diri terikat pada perjanjian tersebut. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta. Jadi siapapun yang melintasi Selat Malaka, maka akan ada perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertulis, ya, yang itu harus dipatuhi oleh siapapun yang lewat di situ atau negara-negara yang ada di situ. Ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand yang dekat dengan wilayah Selat Malaka. Nah, kapan perjanjian internasional tersebut batal? Nah, jadi perjanjian itu juga bisa batal, teman-teman. Ya. Nah, menurut Konvensi Wina tahun 1969, ya, ada berbagai alasan suatu perjanjian internasional itu batal. Yang pertama, negara peserta atau wakil kuasa melanggar ketentuan. Negara peserta melanggar ketentuan yang sudah disepakati, batal. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian dibuat, batal. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain, batal. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan, ya, baik kelicikan atau suap atau rasuah, batal. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan itu bisa mengancam atau menggunakan kekuatan, batal. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional, batal. Jadi ada sekitar 6 menurut Konvensi Wina batalnya perjanjian internasional. Kalian bisa cermati, ya, dan bisa dipahami. Ini adalah jenis-jenis perjanjian internasional, ya, jenis-jenis perjanjian internasional. Ada perjanjian bilateral. Bilateral itu bersifat khusus dan dia tertutup. Misalnya antara RI dengan Cina mengenai Dui Kewarganegaraan tahun 55. Kemudian antara Indonesia dengan Muang Thai, garis batas laut Andaman di sebelah utara Selat Malaka. Kemudian ada perjanjian ekstradisi antara RI dengan Malaysia
Ya, kalian bisa perhatikan. Kemudian ada perjanjian antara RI dengan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995. Apakah ini masih berlaku? Selama perjanjian itu tertulis, dalam perjanjian itu tertulis masih berlaku sampai 2021 atau 2025, maka perjanjian ini sampai sekarang masih berlaku. Setelah bilateral tadi, kita ke multi. Multi ini berarti banyak uh, banyak negara. Makanya disebut sebagai law making treaties karena mengatur hal yang bersangkut kepentingan umum dan dia sifatnya terbuka. Kalau bilateral itu tertutup antara dua negara, kalau multilateral itu terbuka karena itu ada kepentingan umum di situ yang berkepentingan. Misalnya contohnya ada konferensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Kemudian ada konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Kemudian ada konvensi hukum laut internasional tentang laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas benua atau landas kontinen. Nah, ini adalah yang sering menjadi permasalahan di Indonesia dengan Cina, di Laut Cina Selatan kan, misalnya konvensi hukum laut internasional seperti laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas benua. Oke, sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Saya kira nanti akan ada pertanyaan yang Pak Septa berikan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri pin. Jangan lupa kalian absen, tetap jaga kesehatan, tetap semangat agar kalian tetap mendapatkan asupan imun yang bisa asupan imun yang dapat berguna bagi tubuh kalian sehingga kalian bisa melalui pandemi ini dengan selalu sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.